Oke, sebelum sama gue di channel Uwi Mukun. Hari ini gue akan anime lagi, menjadi episode terakhir anime for gue di musim summer 2024 adalah Rosidere. Ya, jadi Alia harus meninggalkan kita gitu kan, karena sudah episode terakhir. Tapi yang jadi penasaran gue, apakah nanti bakal ada season 2? Itu doang sih. Jadi kalau dilihat dari ceritanya sih emang masih panjang ya. Maksudnya masih ada hal yang belum dijelaskan gitu kan. Apalagi kan ini kan masalah Yuki versus Alien ini kan masih terus berjalan gitu kan. Nah, makanya gue pengen tahu nih, apakah nanti endingnya bakal gantung atau endingnya nih bakal langsung diselesain gitu kan dalam satu case ini gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Makanya di sini ya gue sih sebenarnya sih agak pesimis sih kalau soal season 2 gitu kan, karena mereka juga punya garapan yang apa ya, bisa bilang ya, mereka tuh kalau menurut gue Doga Kobo tuh kayaknya bakal lebih serius ke Oshinoko untuk season 3 nya gitu kan, daripada mikir bagaimana nanti Rosidere ke season 2 nya. Jadi ya let's see mana yang bener gitu kan di antara kemungkinan ini. Dan ya udah, kita tunggu lagi langsung ke episode baru dari Rosidere. Oke, tidak menunggu lagi langsung ke episode terakhir dari Rosidere. Let's go. 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Kalau penting langsung. Nah, pertanyaan gue, apakah nanti endingnya tetap beda juga gitu kan? Semoga ya. Jadi biar tuntas 12 gitu kan. Maate, Tsukizen. Imadai Hashida Shida yo. Oke. Episode terakhir, men. Episode terakhir. Oh my god. Nih, pertarungannya Yuki sama Alia ya. Harusnya begitu sih. Karena waktu itu kan si siapa namanya? Taniyama sama dia ya kan, sama Alia. Sama Alia sama Yuki nih ya kan. Hmm. Menarik. Mukanya topeng Femini lepas. Alamak.
Respect. Hmm. Ara-ara. Jadi mau kayak Ubel ya. Ini Ubel anjir nih. Harusnya seperti gitu anjing. Kalau ini Ubel dalam ceritanya. Buset. 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 Pada maksudnya gitu, maksud oke kan. Tata. Tata. Feeling gua Yuki dulu sih. Feeling gua Yuki dulu sih. Feeling gua Yuki dulu. Baru Alia kedua. Kalau sesuai judul ya. Betul set. Nah, iya dong. Pokoknya kalau Mas yang lakuin, aku mau lah. Mau ngapain aja. Asik. Ya kan. Makanya baru gue bilang, baru lu kakak adik gitu kan. Tapi bisa harus serius itu gitu kan. Oh, iya, sama. Sama ini yakin gue pertama. Iya. Hmm, gue yakin pertama. Yakin gue. Itu dia. Iya kan? Exactly. Lalu udah ketebak. Pasti yang eh, heroin utamanya pasti bakal belakangan. Kejagoan belakangan gitu kan. Minasa. Adem banget supaya denger Masya. Yosi Yosi.
Asik. Yes. Kayak di opening ya. Kayak di opening ya. Resi. Oke. So far masih aman, nggak ada yang aneh. Hmm. Hmm. On point banget ya. Nggak, maksud gue emang satu, Yuki pengalaman. Yang kedua, dia tahu apa yang jadi celahnya gitu. Oh, oke. Okay. Oh, what? Oke. Okay. Sisirannya best sih. Hmm. Itulah yang hmm, aduh nggak ditranslate. Ini kurang lebih pengenalan ya kali ya. Cuma gue nggak tahu artinya apa. Gak diartiin men. Wow.
Hmm. Pinter emang si Kuze ini. Ya, jujur. Ya. Hmm. Asik. Itu progress. Itu progress, ya kan. Let's go aja. Come on. Hmm. Hmm. Let's go. Hmm. 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 Wow. Wow. God. Whew. Good. Good, 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 good. Bravo. Mm-mm. Ini kayaknya, ini kayaknya asik. Kamu uji kemenangan kita. Ini gue pengen tahu nih ngomong apa nih. Bercanda kah? Atau santai atau gimana kan? Ya nggak tahu. Oh, oke. Hmm, oke. Ya kan, santai tapi serius. Oke, kurasa bukan keduanya. Wah, tuh. Hmm, terbuka banget ya. Mhm. Bagi? Oke.
Ya, itu sudah. Ini kartu truf sebenarnya sih. Kayak semacam kayak ini gue mau nunjukin ini loh gitu. Asik. Ketika wow, God Kuze. Is the God Kuze memasak. Luar biasa. Ayano, Ayano. Gue tuh seneng banget ngeliat Ayano tuh kayak polos banget gitu kan, tapi ya dia Ayano gitu. Lucu gitu. Dan pastinya nurut banget. Kayak udah ya. Mata gue kenapa nih gedut-gedut mulu. Hmm. Hmm. Ya. Ah. Oke. SSC Kak. Oh, oke. Oke, oke. Oh my god. Oh, ending? Udah? Oke, oke, oke. Ending dulu, ending dulu. Kira ending dulu. Tapi gua nggak tahu sih ini lagu apa nih. Nggak tahu, nggak tahu.
Nggak tahu nggak tahu. Hmm. Kayaknya dua dua teman yang di depan yang sama Taniyama tuh kayaknya emang nggak ke notice banget, maksudnya nggak terlalu ke notice banget ya, udah itu aja. Oh my god, jadi ya ini bukan salah satu apa ya, bisa bilang ya, ya ending yang pas lah menurut gua gitu kan untuk menutup bagian Yuki versus Arya gitu kan. Jadi gini, jadi sebelum gua bahas yang lain, gua bahas dulu apa yang terjadi pada episode ini. Jadi intinya adalah bagaimana eh, cara mereka untuk saling mengalahkan ini, bisa dibilang memang ini adalah suatu hal yang sangat wajar dilakukan oleh banyak orang gitu kan. Jadi kayak si Yuki ketika dikasih kesempatan dia harus memilih tampil pertama atau tampil kedua gitu kan, tapi dia memutuskan untuk tampil pertama. Ini bukan masalah bukan masalah karena aja ditaruh di akhir kan emang dia heroin utamanya, bukan. Jadi emang kebanyakan orang sih, jadi kayak dia memilih pertama karena ya dia merasa akan lebih pede ketika dia tampil pertama gitu kan, dan ingin memberikan sebuah kesan yang baik ketika orang-orang nanti akan fokus pada orang pertama gitu kan. Jadi ketika orang-orang akhirnya notice dan dia tampil sangat baik, kemungkinan ketika lihat orang kedua dan orang selanjutnya itu akan merasa jiper atau merasa eh, apa kurang kurang bisa bilang udah kena mental duluan gitu kan. Jadi makanya akhirnya Yuki memilih untuk tampil pertama gitu kan. Tapi ternyata itu tidak membuat Alia kena mental gitu kan. Jadi dia akhirnya bangkit dan dia nunjukin kalau sebenarnya apa yang gue sampaikan ke publik itu memang apa adanya. Nah, jadi makanya di sini kan Yuki kan sangat ini ya, sangat ya normal sih buat gue, sangat uh, ambisius, terus menunjukkan bagaimana pengalaman dia pernah jadi OSIS, terus juga apa yang harus dikerjakan, terus kira-kira dia bisa nggak jadi ketua yang baik gitu kan, dan akhirnya dia menawarkan diri untuk terus berintegrasi gitu kan sama orang-orang yang nantinya akan memberikan saran ke dia gitu kan, dan menuruti kan kemauan dari orang-orang yang bisa dibilang yang sudah memberikan saran tersebut gitu kan. Jadi kayak itu kayak semacam janji-janji kampanye aja gitu kan pada umumnya gitu kan. Jadi menampung aspirasi siswa seperti itu. Itulah yang digaungkan atau yang dicanangkan nama si Yuki gitu kan. Nah makanya si Alia kan tidak punya apa-apa ya. Bisa bilang dia kan emang salah satu orang yang emang baru banget itu kan masuk di sekolah. Makanya kan akhirnya kan dia dikasih tahu Kuze untuk pancing dulu gitu kan di awal agar orang-orang ternotis dengan dia gitu kan. Makanya tadi kan gue mikir si Kuze mungkin bakal ini ya, bakal apa namanya, kasih satu perhatian lah gitu kan yang lebih mencolok gitu kan, tapi ternyata tadi Kuze mengandalkan apa si Arya gitu kan untuk menggunakan bahasa Rusianya gitu kan. Jadi kan orang-orang kan tidak tahu ya, orang-orang tidak tahu apa yang dikatakan gitu kan, dan apa maksudnya juga tidak tahu gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya orang-orang jadi fokus ke Arya gitu kan, seperti itu. Kalau si Shirogane ya, gue inget gue Shirogane kan si Shirogane kan pernah melakukan hal yang serupa gitu kan, ketika akhirnya dia mencoba untuk mengetuk mic-nya ya kan, dan akhirnya orang-orang jadi ternotis ke dia gitu kan, akhirnya notice ke si Kaguya gitu kan untuk bisa menyampaikan pesannya gitu kan ke publik. Kalau nggak salah Kaguya ya bener kan ya, pokoknya gitulah, jadi menyampaikan pesan ke publik seperti itu.
Nah makanya akhirnya si siapa si Kuze melakukan hal yang serupa gitu kan. Jadi intinya udah menarik orang tersebut dan akhirnya dia katakan gitu kan, si Alia katakan kalau dia masih butuh apa ya, jadi kayak butuh belajar, terus butuh dorongan, butuh perlindungan gitu kan, terus butuh eh, apa saling bersinergi gitu kan agar eh, masalah yang dihadapi oleh sekolah gitu kan dan beberapa hal yang nantinya akan baik untuk sekolah itu dikerjakan bareng-bareng gitu. Jadi makanya di sini akhirnya Alia melakukan itu dan akhirnya orang-orang tersimpatik dengan dia gitu kan. Dan dikunci dengan eh, satu kata dari Guze gitu kan, atau misalnya kayak satu kalimat dari Guze gitu kan, kalau sebenarnya kenapa sih alasan dia memilih Alia dibanding Yuki, karena ya semangatnya gitu, semangat dia gitu kan untuk tetap eh, melakukan suatu hal dan pastinya dia orangnya jujur gitu kan, orangnya jujur benar-benar orangnya apa adanya, dan itulah kenapa si Kuzi memilih Alia gitu. Ya kartu trufnya keluar, Saniyama masih Miyamae keluar gitu kan, dan nunjukin kalau mereka ternyata juga dukung kita loh, nah gitu loh. Jadi makanya orang-orang tersimpatik dan akhirnya orang-orang seneng sama Alia gitu di akhir. Ya udah itu sih, jadi salah satu hal yang benar-benar sangat cerdik, sangat cerdas yang dilakukan oleh Kuze, dan deserved sih Alia mendapatkan spot gitu kan untuk nantinya bakal menjadi ketua OSIS gitu ya ke depannya. Ya itu sih, itu jadi salah satu jadi ending yang bagus untuk, atau penutup yang bagus untuk season ini. Tapi gue nggak tahu ya nanti apakah nanti bakal ada season 2 nya. Gini gue belum ngecek ya, gue sama sekali belum ngecek, apakah nanti bakal ada season 2 apa enggak. Tapi gini men, ini andai kata ya, ini kan gue kan bener-bener belum ngecek ya, sama sekali gue belum ngecek kok. Andai kata memang nanti ada sequel, gue lebih mengarah ke OVA sebenarnya sih. Jadi kayak semacam OVA, atau mungkin kayak hal-hal yang nanti bakal ditaruh di animenya kayak ya OVA sih, lebih ke OVA atau mungkin episode spesial gitu kan, yang nantinya bakal uh, bisa bilang melanjutkan series Rosieri ini. Jadi nanti mungkin season 2-nya mungkin dipikir nanti entah di 2026 atau mungkin 2027 gitu kan. Jadi ya nggak yang gimana, jadi yang nggak buru-buru banget lah, jadi nggak langsung announcement ke season 2 seperti itu. Kenapa? Karena Doka Kobo tuh lagi fokus ke Oshinoko. Gue yakin banget Oshinoko tuh pasti bakal lanjut ke season 3. Gue punya feeling ke sana gitu kan. Jadi gue yakin pasti Oshinoko bakal masuk ke season 3 dan Dokakubo lebih fokus ke sana. Tapi kalau misalkan ternyata emang nanti ada season 2-nya, ya udah, ya udah berarti gue salah gitu kan. Tapi it's okay gitu kan. Jadi itu cuma hanya prediksi gue aja sih itu. Itu sih. Jadi untuk review jelasnya nanti gue bakal taruh di community. Tapi gue benar-benar appreciated buat terutama ya Sumire Uesaka yang benar-benar sangat bagus banget untuk membawakan si Alia. Jadi tidak hanya untuk memberikan memberikan perannya yang baik kepada Alia, tapi juga dia mengisi ending dengan baik gitu kan. Jadi 12 lagu yang disampaikan sama Sumire Osaka ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa menurut gua untuk satu seiyuu ya. Sendirian gitu kan untuk memberikan sajian yang tuntas gitu kan. Jadi benar-benar nunjukin kalau ternyata lagu-lagu yang dikasih juga lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang semua orang tahu gitu kan. Gue pikir lagu-lagu yang lagu dia sendiri, gue pikir begitu kan, tapi ternyata emang lagu lawas yang di cover sama si Sumire Osaka atau si Sumipe ini gitu kan gitu. Jadi ya ini masih sulit ya men ya, ini masih agak sulit sih. Tapi kalau gue boleh jujur sih sebenarnya emang gue pribadi emang lebih fair ya, gue agak fair ya. Kalau menurut gue emang Sumipe yang terbaik sih menurut gue di musim ini. Walaupun memang gue pribadi Saori Hayami juga ke Nanakura juga bagus banget, bagus banget. Jadi memperanin dia sebagai Nanakura yang berwujud banyak gitu kan. Jadi gue juga apresiasi banget. Tapi kalau gue buat pribadi, effortnya Sumipe ini emang bener-bener udah 10 kali lipat gitu kan untuk Prosidere gitu kan. Jadi ya gue memutuskan untuk Sumipe atau Sumire Osaka menjadi seiyuu terbaik perempuan di musim ini gitu. Itu aja sih kalau untuk gue spill dikit gitu kan di community
abang seiyu favorit lu dan di musim ini siapa? Ya Sumipe. Sumipe itu udah paling terbaik menurut gue sih di musim ini. Walaupun agak tipis-tipis sama si Saori gitu kan, tapi top lah pokoknya untuk Sumipe gitu. Dia sih fit menurut gue untuk di musim ini. Gitu. Yaudah itu jadi gue yang masih untuk masalah nanti tier waifu atau mungkin yang terbaik untuk di Rossi nanti gue bakal spill. Dan untuk lagu ending mungkin besok ya Kamis atau mungkin Jumat gitu kan, nanti bakal gue share kira-kira lagu apa yang membuat gue tertarik dan ending apa yang bagus untuk Rossi versi gue gitu. Nanti gue bikin top dulu, baru nanti gue bikin reviewnya. Jadi nggak kebalik gitu kan, jangan review dulu baru lagunya dulu. Jadi gue bikin lagunya dulu baru reviewnya dulu gitu. Thank you buat teman-teman sudah ngikutin dari episode 1 sampai 12. Jadi gue benar happy banget dengan sajian Rossi. Walaupun ada segelintir orang yang mungkin nggak begitu suka dengan Rossi karena cerita yang terlalu rumit dengan bagaimana. Tapi gue orangnya yang nggak neko-neko, karena buatku pribadi gue pun juga suka dengan romance, gue juga suka dengan romcom. Jadi bagaimana gue melihat Rossi ya itulah yang membuat gue menikmati bagaimana romcom di musim ini itu bagus-bagus gitu. Dan jangan lupa gue suka, kalau nggak suka tinggal di dislike saja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi agar lu tidak mendampingi gue. Dan sampai jumpa lagi di musim Wall 2024 dan bye.